Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melakukan apa yang kita lakukan dari amal ibadah atau amal-amal yang mubah yang mendukung ibadah-ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur pula kepada Allah Azza wa Jalla dengan dipertemukannya kita semua di tempat ini dan memanfaatkan pertemuan ini dengan sedikit memberikan ujangan dan mau'izah kepada antum semua. Sama-sama kita mengambil manfaat daripada mau'izah tersebut, karena dengan mau'izah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kita semua bila kita ini orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan memberikan manfaat bagi kaum mukminin. Di antara manfaat yang akan kita peroleh dengan mau'izah adalah menambah ilmu kita. Kalau sebelumnya kita belum mengetahui kandungan daripada mau'izah tersebut. Dan di antara faedahnya akan mengingatkan kita kalau kita telah lupa isi mau'izah tersebut sementara dahulunya kita pernah mengetahuinya. Dan di antara manfaat daripada mau'izah adalah menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertambahnya ilmu akan bertambah iman. Dan juga dengan mau'izah kita akan menambah amal kita, yang itu juga berarti tambahnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingatkan diri saya dan antum semua akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam, padahal nikmat iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang terpilih. Berbeda dengan nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, Allah berikan kepada siapa saja, baik muslim ataupun kafir. Berbagai macam hal-hal yang sifatnya duniawi, di sana muslim ataupun kafir sama-sama memilikinya. Berbeda pada kadarnya, tapi sama-sama memilikinya.
Tapi nikmatul iman, nikmatul Islam, hanya orang-orang Islam yang mengetahui. Apalagi nikmat sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat ta'ah, taat kepada Allah azza wa jalla, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mendapatkannya. Dan betapa sedikitnya mereka kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkannya. Oleh karena itu nikmat ini nikmat yang wajib kita syukuri. Dan dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah azza wa jalla akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Nikmat iman dan Islam akan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga iman kita bertambah, amal kita juga bertambah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua juga nikmat duniawi. Ini walaupun bersama-sama seorang muslim dengan orang kafir mendapatkannya dari Allah azza wa jalla, tapi nikmat duniawi yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim tentu punya nilai yang lebih. Kenapa? Karena seorang muslim mestinya dan semestinya menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai alat untuk menambah ketaatannya kepada Allah azza wa jalla. Nikmat duniawi yang diberikan oleh Allah kepada muslimin dipergunakan oleh muslimin untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang manfaat, untuk hal-hal yang mendukung taat kepada Allah azza wa jalla. Sementara nikmat duniawi yang diberikan kepada orang-orang kafir diberikan oleh orang kafir atau dialokasikan oleh orang-orang kafir pada sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada umumnya. Sehingga walaupun orang muslim bersamaan dengan orang kafir dalam mendapatkan nikmat duniawi, tapi ternyata tetap nikmat duniawi yang ada pada seorang muslim manfaat dan apalagi mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, nikmat duniawi ini yang Allah berikan kepada kita semuanya juga wajib kita syukuri, dan dengan kita mensyukurinya juga insyaallah Allah azza wa jalla akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat itu, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, tentu aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Wa la in kafartum, dan bila kalian mengkufuri nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jadilah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih khusus lagi keadaan antum di sini dalam rangka bekerja mencari rezeki yang halal. Ini dengan lingkungan kerja yang seperti ini, maka ini juga suatu nikmat yang lebih khusus lagi. Betapa banyak orang-orang yang bekerja mencari rezeki yang halal, tapi dilumuri dengan sesuatu yang tidak halal. Nah, ini muskil. Ini sudah menjadi suatu masalah tersendiri. Tapi kondisi antum di sini mencari rezeki yang halal di lingkungan yang seperti ini juga sangat patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, bekerja walaupun itu sifatnya duniawi, tapi kalau kita niatkan untuk sesuatu yang baik,
maka itu juga punya nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki demi memberikan nafkah kepada keluarganya, perjalanannya ke tempat kerjanya dan selama kerjanya, ini termasuk fi sabilillah. Suatu saat ada seorang lewat di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sambil bekerja orang itu dan dilihat oleh para sahabat dan begitu uletnya dalam bekerja. Maka para sahabat pun mengatakan seandainya dilakukan itu, yakni keuletan yang dia miliki itu dalam rangka fisabilillah. Ternyata terdengar komentar itu oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan dan menjelaskan bahwa orang itu ketika keluar dari rumahnya dan demi memberikan rizki nafkah kepada keluarganya, maka itu fisabilillah. Itu fisabilillah. Jangan dianggap seorang yang bekerja, ya, ketika bekerja dalam rangka kewajiban memberikan nafkah kepada dirinya dan keluarganya adalah suatu amal duniawi yang murni, tiada nilai ibadah padanya. Tidak. Itu merupakan suatu amal yang fi sabilillah ketika dia benar-benar melakukannya demi melakukan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas dirinya. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, kita ketika bekerja, kita ketika beramal, hendaknya di situ pun kita harus meluruskan niat kita. Harus kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka menjalankan kewajiban Allah kepada kita dan dalam rangka memberikan kepada kita fasilitas dan sarana yang akan mendukung ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan dalam rangka menjauhkan diri kita dari amal-amal yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Semacam seorang meniatkan misalnya dengan bekerja, ia ingin supaya dirinya terjaga kehormatannya, tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta. Ini juga suatu niat yang baik. Kalau tadi bekerja berniat untuk apa? Keluarga. Wajib saya menafkahi diri dan keluarga saya. Saya bekerja apa niatnya? Saya bekerja untuk menjadikan rezeki yang Allah rezekikan kepada saya mendukung ketaatan kepada Allah. Ya, kalau banyak bisa untuk haji, kalau kurang daripada itu bisa untuk umrah, kurang daripada itu bisa buat beli baju untuk apa? Ibadah kepada Allah. Macam-macam ibadah kita lakukan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Juga seperti yang tadi kita sebutkan, apa niatmu bekerja? Saya ingin supaya saya tidak terjatuh dalam suatu amal tercela, apalagi haram, yaitu meminta-minta dan mengemis, padahal saya seorang yang mampu. Ini suatu amal yang mulia. Dan juga niat yang baik yang perlu diniatkan adalah kita mencontoh para nabi dan para shalihin dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang bekerja. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dengan bekerja. Mereka bukan orang-orang yang terhina dengan meminta-minta, ya. Mereka bukan orang yang malas, dan begitu seterusnya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, hendaknya ini semuanya menjadi pendorong kita ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita untuk pergi bekerja. Bukankah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, menceritakan para nabi sebelumnya, di antaranya Nabi Zakaria. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kana Zakaria najjaran. Adalah Nabi Zakaria itu dulu
najjaran, seorang tukang kayu, bekerja. Ya. Supaya apa bekerja? Di antaranya supaya tidak menyusahkan orang, menjadi beban buat orang lain, menggantungkan rizkinya kepada orang, akhirnya menjadi beban. Ya, di saat yang sama dia pun terhina. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hina tangan yang di bawah. Maka dari itu Nabi Zakaria najjaran, walaupun sebagai tukang kayu dia lakukan, walaupun dia seorang nabi. Lebih daripada itu Nabi Daud, apa kata Rasulullah SAW tentang Nabi Daud alaihissalam? Inna khaira ma ya'kulur rajul min amali yadihi, wa inna Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan orang itu adalah hasil daripada kerjanya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud dulu makan dari hasil kerjanya sendiri. Kenapa Nabi SAW mencontohkan dengan Nabi Daud? Karena Nabi Daud adalah seorang raja. Seorang raja kalau mau tidak bekerja, bagi dia sangat mudah. Tinggal apa? Perintah saja. Sediakan untuk saya tiap pagi makanan ini dan ini dan ini. Sudah. Nanti makan siang ini dan ini dan ini. Makan malam ini dan ini. Sediakan rumah yang begini. Sediakan. Oh, tinggal ngomong orang raja. Semuanya taat. Ya kan? Kalau mau seperti itu. Tapi Nabi Daud tidak. Nabi Daud tidak seperti itu. Bahkan Nabi Daud bekerja sendiri. Nah, ini maksudnya. Jadi seorang nabi, walaupun dia juga seorang raja, dia tidak kemudian meninggalkan amal mulia ini, yaitu bekerja. Dia walaupun seorang raja tetap bekerja. Untuk apa? Untuk nafkah yang dia makan sendiri dari hasil kerja itu. Dan ini sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang. Apa kerjaannya? Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Diceritakan bagaimana dia menjadi seorang yang membuat tempat-tempat yang terbuat dari besi, ya, membuat baju besi, membuat wadah-wadah dari besi. Nabi Daud alaihissalam seperti itu. Nabi Muhammad sendiri sekarang, ya, Nabi Muhammad SAW dari sisi ditaatinya beliau oleh sahabat-sahabatnya melebihi raja-raja, walaupun beliau bukan seorang raja. Jadi Nabi memerintahkan sesuatu, ya, cepet-cepetan dalam apa? Menaati perintah beliau. Tapi beliau SAW juga bekerja. Ahibati billah rahimakumullah. Begitu pula para sahabat Nabi SAW. Mereka berdagang, mereka bertani, mereka beternak, dan begitu seterusnya para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Islam ini menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang rajin bekerja, untuk menjadi orang-orang yang mau bekerja. Dan itu semuanya dilandasi dengan niat-niat yang mulia, seperti yang tadi kita sebutkan. Adapun orang-orang kafir, mereka bekerja dan mereka semangat. Tapi apa niat mereka dengan bekerja? Semata-mata mengumpulkan harta duniawi dan berbangga dengannya. Ya, ini yang membedakan antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Mereka menjadikan dunia ini seperti satu-satunya kehidupan. Dan mungkin banyak dari mereka memang meyakini
seperti itu. Tidak beriman dengan hari akhir. Sehingga seperti yang Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahunya itu yang nyata saja dari kehidupan dunia ini. Dengan akhirat lalai. Jadi bekerja ya untuk dunia, memang untuk itu hidup mereka. Sehingga diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti apa? Hewan. Ya, ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Makan dan bersenang-senang seperti hewan. Ya. Wan naru matwal lahum, terakhirnya ya neraka, tempat kembali mereka. Ya. Seperti hewan-hewan. Gak mikir nanti berikutnya mau ada tanggung jawab apa, sehingga bagaimana mengisi perut mereka dan bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan. Ini orang-orang kafir. Maka dari itu ya tentu kita tidak ingin seperti mereka dan tidak mau seperti mereka. Dan kalau begitu ya harus kita bedakan dengan apa? Dengan niat-niat mulia ketika kita bekerja, ketika kita berbuat, dan dengan apa membelanjakan, seperti apakah kita membelanjakan harta benda kita yang kita miliki, tidak seperti mereka membelanjakan harta benda mereka ketika mereka memilikinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian dengan kita bekerja seperti itu, tentu terkait dengan hasil Allah yang bagi-bagi, ya kan? Hasil Allah yang bagi-bagi. Terkadang orang bekerja dengan mudah dapat rezeki banyak. Terkadang orang bekerja mudah ya rezekinya pas-pasan. Atau bahkan ada yang bekerja sulit tapi rezekinya ya sulit. Ya, itu semuanya harus kita sadari. Mengenai hasil, itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla kepada kita yang Allah bagi-bagikan kepada kita. Ya, Allahu yarzuqu man yasha wa yaqdir. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan ya rezeki kepada yang lain, diberi sedikit. Itu semuanya ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan merasa saya dengan dia sama-sama bekerja, kok dia bisa seperti ini, saya nggak bisa. Kok hasilnya berbeda? Ini semua apa? Ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kita menyikapi hasil dari kerjaan kita itu dan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada kita itu? Ya kita harus mensikapinya dengan bersyukur dan dengan bersabar. Dengan bersyukur dan dengan bersabar. Nikmat ya kita syukuri. Kalau ada musibah ya kita sabari. Enggak lebih daripada itu. Kalau ada nikmat walaupun sedikit, ya tetap harus kita syukuri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan adanya rezeki atau tidak adanya rezeki itu sebagai ujian bagi kita. Iya kan? Adanya rezeki atau tidak adanya rezeki itu ujian bagi kita. Sedikit dan banyaknya rezeki juga ujian bagi kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan al-khairi wasyarr, kebaikan dan kejelekan. Allah Azza wa Jalla menguji dengan rezeki yang banyak dan dengan rezeki yang sedikit, kefakiran. Sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Nah, sehingga yang namanya ujian, ya kita harus menghadapinya dengan menyadarinya bahwa itu sebagai ujian.
Dan Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita dalam sebuah hadis bagaimana kita mensikapi keduanya. Seperti yang beliau sabdakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusannya itu baik. Bagaimanapun kondisinya bagi seorang mukmin itu baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dapat sesuatu yang dharra, yakni mudarrat atau yang sempit bagi mereka, yang susah, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu baik juga buat dia. Jadi kita lihat di sini seorang mukmin apapun kondisinya, apakah Allah takdirkan dia sebagai orang yang banyak rezeki ataukah Allah takdirkan sebagai orang yang sedikit rezeki, no problem bagi seorang mukmin. Selalu dalam kondisi sebaik-baiknya keadaan. Ya. Dan kita lihat, ikhwan fillah rahimakumullah, keadaan para nabi. Ada nabi seperti Nabi Sulaiman. Seperti apa kerajaannya? Allah berikan kepada dia kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi setelahnya. Ya, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak pernah ada setelah beliau. Luar biasa Nabi Sulaiman. Ya. Tapi kita lihat mungkin nabi yang lain. Contoh Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri. Dan bahkan beliau justru berharap meninggal dalam keadaan hidup dan meninggal dalam keadaan apa? Miskin. Tentu penafsiran miskin ini pun yakni ada keterangan dari para ulama, tapi secara kenyataan kita memang melihat kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kehidupan beliau sangat sederhana sekali. Padahal sekali lagi tadi kita katakan beliau sungguhnya melebihi para raja-raja tentunya. Tapi beliau SAW dengan kondisi yang seperti itu, justru beliau sangat senang dengan kondisi yang seperti itu, yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi SAW, ada orang-orang yang diberi nikmat harta benda yang banyak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Ali. Begitu pula kalau kita melihat sahabat yang lain, di sisi yang lain ada orang-orang seperti Abu Dzar, ya. Abu Dzar contoh orang yang sangat tidak punya apa-apa, meninggal di tengah padang pasir. Apa yang dia bawa? Ya, yang dia bawa. Ya, kafannya saja ya sudah, apa yang ada pada dia dari pakaiannya. Nah, kondisi yang begitu berbeda dari sisi rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka, tapi semuanya dalam rangka apa? Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini seperti ini ya taat, yang itu seperti itu yang taat, yang ini mensikapi dengan syukur, yang itu mensikapi dengan sabar. Tidak ada dari orang yang kaya kemudian berfoya-foya dan akhirnya menyia-nyiakan hartanya dan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada dari mereka yang miskin kemudian menggerutu dan tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, itu contoh para pendahulu kita yang dikatakan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi dan keadaan seorang yang mukmin. Seperti itulah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian pula ya kita semuanya, ya, kita harus menyadari bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita
sikapi dengan sikap yang benar. Harus kita menjadi orang-orang yang bersabar dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Semuanya dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ingkar nikmat, tidak pula merasa tidak terima dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada dia. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bukan seorang kaya karena kayanya kemudian menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Bukan karena seorang miskin dan dianggap zuhud, ya, karena miskinnya padahal belum mesti zuhud, ya kan? Yang kemudian karena itu dianggap mulia di sisi Allah, tidak. Yang menjadi nilai ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah nilai ketinggian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu membahas mana yang lebih afdal, al-ghaniyyu syakir atau al-faqirus sabir. Siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih mulia? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Dua-duanya mulia. Ya, dua-duanya mulia. Mana yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla? Dibahas oleh ulama, ya, diperselisihkan. Tapi yakni inti dari jawaban yang paling memuaskan dan paling tepat adalah apa? Adalah yang paling mulia itu ya yang paling bertakwa. Karena seseorang tidak dinilai dengan hartanya dan tidak dinilai dengan fakirnya. Ya. Kondisi kekayaan, kondisi kefakiran itu dua-duanya adalah apa? Dua-duanya adalah kata Umar, al-ghina wal faqr matiyatan la ubali bi ayyihima rakibtu. Kekayaan dan kemiskinan itu dua hal yang menjadi sarana saya. Tidak peduli dengan sarana mana aku menaiki sarana itu untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mau dijadikan kaya atau miskin itu bukan urusan, ya. Tapi intinya bagaimana menggunakan kondisi itu untuk bertakwa kepada Allah. Yang kaya bertakwa, yang miskin bertakwa, berlomba-lomba di dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu, makanya ulama dulu mengatakan kalau ada orang mau menyaingi saya dalam urusan duniawi, saya akan menyaingi dia dalam urusan ukhrawi. Silahkan saing urusan duniawi, dunia seperti itu. Nah, saya akan menyaingi dia dalam urusan akhirat. Nah begitu. Jadi itulah kondisi yang Allah berikan kepada manusia berkaitan dengan keadaan-keadaan mereka, seperti kata Umar radhiyallahu anhu, enggak peduli dengan sarana mana aku akan menaiki, tergantung yang Allah berikan kepada saya. Yang penting bagaimana saya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan takwa itulah seseorang akan memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga dengan prinsip-prinsip tadi kita memiliki pegangan di dalam kehidupan kita ini, memiliki prinsip dalam kehidupan kita ini, sehingga kita melangkah dalam kondisi jalan di depan kita ini terang dan jelas. Seperti apakah saya mesti melangkah, bagaimanakah saya harus melangkah, dan menghadapi semuanya dengan sikap yang seperti apa. Ya, sesungguhnya Islam telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah dan tuntunan yang sangat jelas. Hanya saja kurangnya pengetahuan kita,
kurangnya informasi yang sampai kepada kita dari ilmu agama membuat kita kadang bingung. Ya, padahal Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian dalam jalan yang sangat jelas dan terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya, sama-sama jelas, terang. La yazighu anha illa halik, tidak akan melenceng darinya kecuali orang yang memang hancur, orang yang binasa. Nah, termasuk kita dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari terkait dengan urusan duniawi ini, sesungguhnya jalannya sudah jelas, jalannya sudah terang. Tinggal kita ini mempelajarinya, dan setelah kita mengetahuinya, dengan itulah kita berjalan. Rambu-rambu itulah yang kita pakai dalam mengarungi perjalanan kita dalam hidup kita ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.